Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali kita kembali berjumpa dalam program Asmara, Amanah, Sakinah, Mawadah, Warahmah. Mendengar istilah ini tentu terbayang dalam benak pikiran kita tentang adanya sebuah rumah tangga yang damai, tenang, sejahtera, diliputi dengan perasaan cinta dan kasih bersama dengan pasangan. Dan ketika sudah punya keturunan, tentu saja bersama dengan keturunan, suasana kehidupan rumah tangganya adalah rumah tangga yang rukun, akur, damai, dan bahagia. Sampai kapankah sebenarnya kondisi seperti ini harus kita pertahankan? Sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, ataukah hanya sekedar beberapa tahun saja? Tentu setiap kita punya jawaban. Kita ingin asmara berjalan dari pertama kita memasuki gerbang kehidupan rumah tangga hingga ajal memisahnya. Kita ingin bersama dengan pasangan, bukan hanya di dunia, tetapi juga sampai ke surga. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah menginformasikan kepada kita dalam salah satu firman-Nya yang mulia di surah Az-Zumar? Allah memberikan gambaran yang indah tentang rombongan-rombongan yang kelak digiring masuk ke dalam surga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina taqarrabahum ilal jannati zumar. Mereka orang-orang yang bertakwa digiring masuk ke dalam surga berombong-rombongan. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Sehingga ketika mereka sudah sampai di gerbang surga, pintu-pintu surga sudah dalam keadaan terbuka. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Malaikat-malaikat penjaga surga kemudian datang menyambut mereka, menemui mereka, menyapa mereka dengan sapaan yang santun. Salam sejahtera untuk kalian. Berbahagialah kalian. Masuklah ke dalamnya. Abadilah kalian untuk selama-lamanya. Tentu saja gambaran ini adalah gambaran yang begitu luar biasa. Saya sering membayangkan bagaimanakah jika pada saat digiring berombong-rombongan, sepasang suami istri pun kemudian masuk ke dalamnya dengan bergandeng tangan. Sang istri menyilangkan tangannya ke tangan sang suami. Suami menggamitnya, kemudian berjalan santai memasuki ke pintu-pintu surga. Pada saat sang suami sedang berbincang asik dengan istrinya, istrinya mengatakan, "Alhamdulillah ya Pak, dengan izin Allah kita bisa masuk ke dalam surga." Sang suami lantas menjawab, "Iya mah, alhamdulillah kita bisa masuk surga karena dulu kita bisa seia sekata dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan rumah tangga." Sahabat Zakat TV, coba Anda renungkan sejenak. Pejamkan mata, tenangkan hati dan pikiran sejenak, bayangkan tentang kebersamaan ini. Bersama dengan pasangan masuk ke dalam surga, berbincang dalam nuansa yang romantis, bersama dengan ribuan bahkan bisa jadi jutaan manusia yang lainnya yang digiring oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Begitu ada di dalam surga, mereka akan segera menempati kamar-kamar mereka. Dalam sebagian riwayat disebutkan, mereka mengetahui tempat tinggal mereka, mengetahui kamar mereka, lebih makrifat, lebih mereka mengenal dibanding mereka mengenal kamarnya di dunia. Luar biasa. Mereka kemudian akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebersamaan. Nuansa kebersamaan mereka yang lebih takjub lagi adalah mereka diikat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu hati. Hati mereka sudah diiringi dengan nuansa bukan lagi sekedar ta'aruf, bukan lagi sekedar mengenal, bukan lagi sekedar tafahum, saling memahami,
tapi mereka sudah sampai pada tingkat ta'awun dan takaful. Mereka adalah orang-orang yang sudah memasuki fase-fase dalam kehidupan rumah tangganya di dunia dulu, sampai pada tingkat saling sepenanggungan. Sehingga ketika di dalam sorga, mereka pun orang mengatakan sudah klik hatinya, perilakunya, perangainya, bahkan prasangka-prasangka mereka adalah satu kata. Sehingga wajarlah dalam bahasa dunia kita hari ini mengatakan, jika penghuni-penghuni sorga itu tidak memiliki ghil, tidak memiliki ganjalan-ganjalan satu dengan yang lainnya. Hati mereka bersih dari prasangka-prasangka. Hati mereka bersih dari perselisihan-perselisihan. Ucapan-ucapan mereka jauh dari ucapan-ucapan yang sia-sia dan tidak berguna. Mereka adalah orang-orang yang tengah melanjutkan nuansa surgawi kehidupan rumah tangganya di dunia di jannah yang sesungguhnya. Mereka adalah orang-orang yang pada kehidupan dunianya telah seia sekata merajut tali cinta kasih bersama dengan pasangan, merajut pemikiran sepemahaman dalam tataran aktualisasi amal bersama. Mereka adalah orang yang sampai pada tingkat saling memaafkan dengan begitu mudahnya akan kekurangan-kekurangan pasangan, sehingga mereka menjadi orang-orang yang ringan melangkahkan kakinya mengayuh biduk rumah tangga hingga ajal datang menjelang. Mereka adalah orang yang ketika ada di surga, sebagiannya mengenang amalan-amalan dunianya satu dengan yang lainnya. Mereka adalah orang-orang yang tertawa penuh riang gembira. Jika mereka mengingat bagaimana dulu di dunia, mereka telah begini dan begini, mereka telah begitu dan begitu, mengalami berbagai macam dinamika, tetapi bersama-sama pula mereka mampu mengatasinya secara bersama-sama. Mereka adalah jodoh yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya di dunia, tetapi bahkan mereka telah memasukinya ke dalam jannah. Oleh karena itu, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti apakah sebenarnya fenomena keluarga yang mereka senantiasa bersama hingga ajal memisahnya? Kita akan lanjutkan selepas pesan-pesan yang berikut. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi Anda yang baru tersambung dengan saluran ini, saya informasikan bahwasanya tema yang sedang kita perbincangkan kali ini adalah bersama hingga ajal memisahnya. Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya ada profil yang mereka bangun dalam kehidupan berumah tangga. Mereka adalah orang-orang yang sepanjang kehidupan berumah tangga di dunia adalah orang yang bisa seia sekata, seiring sejalan. Orang-orang yang memegang prinsip berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Mereka adalah orang-orang yang bisa bekerja sama dengan pasangannya dengan sebaik-baiknya. Bagaimanakah amalan-amalan mereka sehingga mereka bisa mampu senantiasa seiring sejalan? Di antara pemahaman yang mereka miliki adalah mereka adalah sepasang suami istri. Suami adalah unsur laki-laki, istri adalah unsur perempuan. Artinya mereka menyadari bahwa unsur mereka jelas berbeda. Mereka juga adalah seorang laki-laki dan seorang istri yang tumbuh berkembang, dibesarkan dalam sebuah lingkungan keluarga yang bisa jadi memiliki latar belakang yang berbeda. Baik status sosial, budaya, bahkan mungkin kebiasaan-kebiasaan dalam kesehariannya. Kesadaran yang seperti inilah
yang kemudian mereka bawa ketika mereka memasuki kehidupan rumah tangga. Kesadaran yang melahirkan kesepemahaman. Kesepemahaman yang melahirkan sikap saling keterbukaan. Sikap saling keterbukaan yang melahirkan kesiapan untuk saling bergandeng tangan. Bergandeng tangan yang di dalamnya dengan bumbu kemaafan. Mereka sadar bahwa satu sama lain tentu memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihan yang mereka dapatkan dari pasangannya, mereka terima sebagai karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dengan itu, mereka mampu memaksimalisasikannya untuk meningkatkan amal-amal soleh mereka di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kekurangan pasangan, mereka terima sebagai sebuah amanat. Amanat untuk meningkatkan amal soleh mereka dalam bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Untuk tidak bosan memberikan motivasi kepada pasangannya untuk terus melakukan amal-amal kebaikan. Dan dalam saat yang sama, mereka terus mencegah pasangannya untuk melakukan amal-amal kemungkaran. Karena dasarnya adalah kesepemahaman, dasarnya adalah saling memaafkan, dasarnya adalah keterbukaan, mereka mudah menerima masukan-masukan satu dengan yang lainnya. Dan dalam kehidupan modern ini pun ternyata masih ada orang-orang yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kekuatan untuk senantiasa membersamai pasangannya, bersama dalam suka maupun duka, bersama dalam bahagia maupun derita, bersama hingga ajal memisahnya. Ada seorang ustadz, dia memiliki seorang istri yang solehah. Di awal kehidupan rumah tangga mereka membangun kehidupan rumah tangganya, orang bilang dari sisi yang paling nol. Suaminya hanyalah seorang pengajar biasa, sementara istrinya hanyalah seorang ibu rumah tangga. Dalam alur kehidupan mereka, ketika kebutuhan hidup semakin bertambah, sang istri kemudian berkata kepada sang suami, "Izinkan aku untuk bisa membantu mendapatkan sedikit pemasukan untuk menambah kekuatan dapur kita." Sang suami mengatakan, "Jika itu memberatkanmu, maka sebaiknya jangan kau paksakan." Sang istri mengatakan, "Tidak, saya bisa membuka warung kecil-kecilan di rumah. Hitung-hitung supaya anak kita tidak jajan di luar." Hal ini diizinkan oleh sang suami. Perjalanan terus berlanjut, hari berganti, waktu pun berlalu. Tahun telah berbilang menjadi puluhan. Sebagian anak-anak sudah mulai meningkat dewasa. Namun, ibarat pepatah mengatakan, untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Sang istri di suatu hari perutnya terasa mulas. Begitu konsul ke dokter, diperiksa sedemikian rupa, dokter menyimpulkan kalau sang istri, na'udzubillah min dzalik, mengidap kanker rahim. Sudah diupayakan pengobatan ke sana kemari. Juga sudah berbilang hari, bulan, bahkan tahun. Ternyata kanker itu tak kunjung sembuh. Dan berbilang puluhan tahun pula, suami istri ini tetap menjalani kehidupannya dengan sebaik-baiknya. Suami meskipun akhirnya tidak bisa memberikan nafkah batin, beliau tetap setia mendampingi istrinya. Sampai pada tahun-tahun atau bulan-bulan, sang istri semakin ngedrop, bolak-balik rumah sakit. Sang suami pun tetap setia melayaninya, setia mendampinginya, setia merawatnya. Sehingga dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu hari sang istri pun menghembuskan nafas terakhirnya. Tentu saja suami ini menjadi berduka. Tapi dia kemudian mengatakan, Allah lebih sayang kepada istri saya dibanding saya. Allah telah mengangkat derita dan penyakitnya. Semoga menggantinya dengan kenikmatan di dalam surga. Saya tetap setia kepadanya. Meskipun sudah sekian lama saya tidak bisa menjalankan kewajiban saya sebagai suami secara utuh dan baik.
Sang suami pun mencoba menjalani kehidupan hari-harinya dengan normal dan biasa-biasa saja. Sekali lagi, untuk kondisi sang suami pun ibarat pepatah mengatakan, untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Tidak terdengar apakah suami mengidap penyakit atau tidak. Tapi belum genap 3 bulan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil sang suami untuk menyusul istrinya menghadap kehadirat Ilahi Robi. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum tentu saja perjalanan hidup mereka di dunia berlanjut dengan sesuatu yang bisa jadi akan terjadi hal yang tidak diinginkan oleh sang suami itu sendiri. Allah telah memanggil keduanya setelah sebelumnya mereka mengarungi kehidupan berumah tangga dalam kurun waktu berpuluh-puluh tahun hingga anak-anak pun menjadi tumbuh dewasa. Mereka berhasil menghantarkan putra-putrinya menjadi anak-anak yang dewasa, yang soleh dan soleha. Mereka berhasil mengantarkan putra-putrinya mengarungi kehidupan rumah tangga yang baik, berkecukupan. Setelah itu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil keduanya. Apa rahasia mereka sehingga di balik dinamika kehidupan mereka yang begitu fluktuatif, mereka tetap bisa bertahan? Kita akan lanjutkan selepas pesan-pesan yang berikut. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih Anda masih bersama dengan Asmara. Tema yang sedang kita perbincangkan kali ini adalah tetap bersama hingga ajal memisahnya. Di atas tadi sudah saya sampaikan satu kisah dari rumah tangga seorang ustadz. Setelah mereka mengarungi kehidupan rumah tangga dengan berbagai macam dinamikanya, sampai akhirnya Allah lah yang membayar semua kepedihannya. Ada hal yang menarik memang. Kenapa sang suami mendampingi istrinya bertahun-tahun dalam keadaan mengidap kanker rahim, sehingga suami tidak bisa menjalankan kewajibannya memberikan nafkah batin dengan baik, tetapi mereka tetap bisa bersama? Rahasia yang mereka miliki diantaranya adalah adanya satu keyakinan bahwa ketika dulu dalam keadaan sama-sama sehat, mereka memantapkan kesehatan mereka untuk tetap menjadikan sebagai fasilitas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang suami sebagai ustadz yang juga pengajar tetap menjalankan aktivitas mengajarnya dengan baik, berbagi ilmu, berbagi nilai-nilai keimanan kepada masyarakat sekitarnya. Sementara sang istri memegang peran domestik yang begitu kuat. Meskipun dengan status sekedar ibu rumah tangga, ternyata profesi ini adalah menjadi profesi yang sangat diyakininya sebagai profesi yang mulia. Namun demikian, beliau tidak mau menjadi ibu rumah tangga yang dalam pandangan umum menjadi benalu bagi sang suami. Sang istri ternyata memberikan tawaran yang baik untuk bisa membackup atau membantu perekonomian keluarga. Meskipun dengan warung kecil-kecilan, sang istri ternyata memiliki semangat jidiah, semangat perjuangan, bukan sekedar mempertahankan kehidupan rumah tangga mereka untuk utuh. Tetapi sang istri meyakini bahwa apa yang dilakukannya adalah untuk bekal membesarkan putra-putri mereka, sehingga putra-putri mereka tetap bisa diarahkan dalam bingkai soleh dan solehah. Inilah yang membuat sang suami menjadi sangat terharu. Inilah yang membuat sang suami untuk tetap mau bertahan mendampingi istrinya
justru pada sesi kehidupan di mana ujian berupa penyakit Allah berikan kepada sang istri. Yang terkenang dalam benak suami adalah, inilah saat-saat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ladang amal soleh untuk saya bisa mendampingi istri, berbuat kebaikan kepada istri dengan cara merawat dan melayani kebutuhan-kebutuhannya yang lain. Inilah saat di mana kesetiaan itu justru memiliki wadah yang tepat untuk diaplikasikan. Inilah momentum yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Dan sang suami pun memberikan motivasi kepada istrinya. Di saat dalam keadaan sakit-sakitan, sang suami meminta kepada istrinya untuk memanfaatkan keterbatasan langkah gerak fisiknya itu untuk banyak mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga ibadah-ibadah, baik yang wajib, yang nafilah, bisa dijalankan dengan baik oleh sang istri. Sementara keberadaannya sebagai penjaga gawang domestik pun betul-betul secara utuh. Dengan sakit yang dideritanya, sang istri betul-betul menjadi ibu rumah tangga yang baik bagi anak-anaknya. Ada kesempatan untuk berinteraksi lebih mendalam, membimbing tumbuh kembang psikologi putra-putrinya. Di saat sang suami sedang berada di luar rumah, sang istri punya kesempatan dan waktu yang memadai untuk bisa dimaksimalisasikan menemani anak-anaknya belajar dan juga baik pelajaran-pelajaran ibadah maupun pelajaran-pelajaran umum di sekolah. Demikian hari-hari yang mereka rangkai, saling pengertian, saling menolong, saling melengkapi, saling membantu. Dan tentu saja ada satu keyakinan yang kuat di dalam hati mereka. Jika istri bisa tabah dengan penyakitnya, sang suami harus bisa lebih tabah mendampingi derita yang dirasakan oleh sang istri. Jika istri dalam keadaan sakit secara fisikali kontekstual tampak menjadi beban, sang suami justru berpikir bahwa beban ini adalah beban yang istimewa. Tidak Allah berikan kecuali kepada seorang suami yang juga istimewa. Seorang suami memahami bahwa penderitaan istrinya bukan semata-mata juga penderitaannya, tetapi beban yang dirasakan oleh sang istri adalah merupakan fasilitas keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dirinya sebagai suami mampu membuktikan bahwa dia adalah suami yang luar biasa. Ada kesetiaan, kejujuran, tanggung jawab memberikan nafkah, bahkan bersama-sama membimbing anak-anak sehingga mereka terarah menjadi anak-anak yang dewasa. Anak-anak yang mandiri, anak-anak yang bisa mengatasi persoalan-persoalan kehidupannya sendiri. Mereka adalah sepasang suami istri yang dengan meniti jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala membingkai kehidupan rumah tangga mereka tetap menjadi baiti jannati, rumahku adalah surgaku, sebelum akhirnya nanti masuk ke dalam surga yang sesungguhnya. Rumahku adalah tempat untuk menempa kekuatan-kekuatan amal-amalku, sebelum akhirnya Allah membayarnya dengan amal-amal, dengan pahala-pahala yang baik nanti di surga. Sepasang suami istri ini adalah sepasang suami istri yang memahami betul akan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Wa innamat tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan sesungguhnya Allah akan membayar penuh seluruh amal-amal kebajikanmu di dunia nanti pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Maka barang siapa yang dihindarkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah menjadi orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia ini tiada lain dan tiada bukan hanyalah peran yang sementara, peran yang memabukkan. Sehingga ketika ada kenikmatan-kenikmatan yang mereka dapatkan, mereka maksimalisasikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah-ibadah yang berkualitas.
Ketika ada derita-derita yang mereka rasakan, mereka hanya mengatakan, ini sementara dan tidak akan ada yang abadi untuk selamanya. Dengan itulah, kemudian cinta kasih di antara mereka justru tumbuh bersemi, saling mengikat, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Dengan itu pula lah sehingga mereka tetap bersama hingga ajal memisahnya. Berjarak hanya kurang dari 3 bulan. Setelah sang istri lebih dulu menghadap sang Khalik, sang suami pun menyusulnya. Keduanya telah menjalankan peran kesetiaan sebagai sepasang suami istri dengan peran yang sebaik-baiknya. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran buat kita semua. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.